Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2636. Salah. Wajah tua Li Fugui memerah. Dia melambaikan tangannya dan berkata cepat, "Tidak, aku tidak khawatir." Siji tersenyum dan berkata, "Aku bisa melihat bahwa kamu tampaknya sedang mengkhawatirkan sesuatu saat ini, kan? Jika ada yang ingin kamu sampaikan kepadaku, kamu bisa mengatakannya kepadaku sekarang. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda dengan apapun yang saya bisa." Meskipun Li Fugui merasa sulit untuk berbicara, namun karena berpikir bahwa kelangsungan hidup umat manusia kini berada di pundaknya saja, dia hanya bisa bersikap keras kepala dan memilah-milah pikirannya. Tepat saat dia hendak mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, tanpa diduga, Siji seakan teringat sesuatu dan melanjutkan perkataannya kepada Li Fugui, "Ngomong-ngomong, saudaraku, jika kamu ingin aku membantumu menyelesaikan sesuatu, kamu harus menyetujui satu syaratku." Rasa bersalah Li Fugui akhirnya sedikit mereda. Selama pihak lain mengajukan persyaratan, dia akan merasa lebih baik bahkan jika dia menjadi binatang buas nantinya. Jika tidak, pihak lain tidak akan mengajukan persyaratan apapun. Dia datang ke sini dengan cara yang tajam dan membingungkan, lalu menindas orang lain dengan cara yang tajam dan membingungkan, dan mengambil sebagian darah mereka. Jika memang begitu, apakah dia masih manusia, berpikir seperti ini? Li Fugui berkata kepada Siji dengan tergesa-gesa, "Baiklah, katakan saja apa saja syaratmu. Aku pasti akan menyetujui apapun yang bisa aku setujui." Dengan kata-kata Li Fugui, Siji benar-benar menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Dia berkata kepada Li Fugui dengan penuh harap, "Aku akan membantumu melakukan apa yang kau inginkan. Dan kemudian kau tinggal di sini bersamaku selama sehari." "Baiklah. Jika aku membantumu dengan satu hal, kau akan tinggal bersamaku selama 1 hari. Jika aku membantumu dengan 10 hal, kau akan tinggal bersamaku selama 10 hari. Saudaraku, kamu tidak tahu bahwa aku tidak pernah berbicara dengan siapapun di sini selama ribuan tahun. Sekarang kamu akhirnya ada di sini. Meskipun aku masih belum tahu namamu atau mengapa kamu ada di sini, aku tahu bahwa karena kamu ada di sini, ini pasti pengaturan Tuhan. Meskipun kali ini aku memohon padamu, jika kamu benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak dan tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu denganku, bisakah kamu setidaknya menghabiskan 1 hari denganku?" Li Fugui berdiri di sana dengan linglung, mengira Hua Duo dan saudari Ming sedang menunggunya di pondok jerami jin yang di luar. Dan ada begitu banyak pemimpin sekte yang menunggunya di desa Tianming. Kalau dia tinggal di sini dan bersenang-senang dengan Ratu Iblis selama 10 hari atau lebih, dia tidak akan bisa bertatap muka dengan Hua Duo dan yang lainnya saat dia keluar. Berpikir seperti ini, Li Fugui berkata kepada Siji, "Nona Siji, beginilah adanya. Mungkin Anda tidak dapat mengizinkan saya menemani Anda selama 8 atau 10 hari. Tetapi jika Anda mengizinkan saya meluangkan 1 hari untuk menemani Anda, itu tidak masalah." Ya, meski 1 hari itu singkat, Li Fugui yakin bahwa selama 1 hari itu, setidaknya dia bisa memupuk perasaan dengan putri mayat. Di malam hari, dia juga bisa secara alami memberitahukan tujuannya datang ke sini. Di samping itu, masih banyak pertanyaan tentang Corpse Princess yang ingin diketahuinya. Anda juga dapat menggunakan hari ini untuk mengajukan pertanyaan. Ketika Siji melihat bahwa Li Fugui benar-benar ingin tinggal bersamanya untuk sementara waktu,
Dia benar-benar menari kegirangan, rok merahnya berkibar di udara. Dia tampak seperti gadis kecil yang belum dewasa. Semakin Li Fugui memperhatikannya, semakin ia merasa kasihan padanya. Si Ji bahagia untuk beberapa saat. Dia meraih tangan Li Fugui dan berkata, "Saudaraku, senang sekali kau menemaniku seharian. Baiklah, kurasa ini akan menjadi hari paling bahagia yang pernah kualami selama ribuan tahun." Li Fugui merasa makin gelisah. Dia meraih tangan Putri Mayat dan berjalan menuju taman belakang yang disebutkan Putri Mayat, lalu bertanya dengan suara rendah, "Putri Mayat, kamu bilang kamu adalah Ratu Iblis. Tapi kenapa aku merasa kamu seperti anak kecil yang belum dewasa?" Putri Mayat berkata dengan enteng, "Aduh, aku sebenarnya tidak tahu bagaimana aku menjadi Ratu Iblis. Aku ingat sebelum aku menjadi Ratu Iblis, aku tumbuh dengan lambat seperti ini. Namun, sepertinya aku ingat suatu hari seseorang tiba-tiba datang kepadaku dan berkata bahwa aku adalah Ratu Iblis. Kemudian aku dikenakan gaun pengantin dan dibawa pergi. Namun, aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Satu-satunya yang dapat kuingat adalah bahwa aku ditempatkan di sini. Ngomong-ngomong, bisakah kau melihat rumah-rumah ini di depanmu? Rumah-rumah ini sama persis dengan rumah-rumah yang kutinggali saat aku masih kecil. Oh, dan angsa putih besar ini juga yang dipelihara keluargaku saat aku masih kecil." Setelah mendengar kata-kata ini, jantung Li Fugui langsung berdebar kencang. "Kaki nenek," katanya, Putri Mayat di depannya itu begitu sederhana dan polos. Jika apa yang dikatakan Putri Mayat itu benar, maka pikiran Ratu Iblis pasti telah diambil oleh bos besar di surga sebelum dia disegel di Gunung Matahari. Kalau saja Putri Mayat sadar kembali, jangankan hal lain, gaun merah yang hampir berlumuran darah ini saja sudah akan membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya merinding. Berpikir seperti ini, Li Fugui bertanya pada si Ji dengan ragu-ragu, "Jadi setelah kamu dikurung di sini, apakah kamu pernah berpikir untuk pergi?" Si Ji tampak sedikit penasaran dan bertanya kepada Li Fugui, "Siapa yang bilang aku dikurung di sini? Aku datang ke sini sendirian, lagi pula, untuk apa aku keluar? Aku sangat bahagia di sini setiap hari. Meskipun tidak ada yang berbicara kepadaku, ada angsa putih besar dan ayam betina tua. Ngomong-ngomong, mungkin kamu sudah melihatnya saat kamu masuk. Dua unicorn di pintu itu lucu sekali seperti anak anjing. Setiap kali aku bosan, aku membiarkan mereka masuk untuk bermain denganku." Li Fugui tidak dapat menahan tawanya. Aku berpikir dalam hati, bahwa aku merasa bahagia terlalu cepat. Baru saja aku merasa dia malu untuk memberitahu Putri Mayat tujuan kedatangannya ke sini. Sepertinya begitu sekarang, bukan masalah malu atau tidaknya Anda mengatakannya, tetapi berani atau tidaknya Anda mengatakannya. Coba pikirkan, dua kilin di pintu membuat hatinya bergetar saat melihat mereka. Tetapi Putri Mayat biasanya hanya memperlakukan dua kilin itu seperti anjing yang bisa diajak bermain. Apa-apaan, dia masih ingin mengambil keuntungan dari orang lain, mengambil keuntungan dari mereka, dan membuat mereka berdarah. Tepat ketika Li Fugui merasa gelisah, si Ji menatap Li Fugui dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, saudara, kamu belum memberitahuku mengapa kamu datang ke sini untuk menemuiku." Li Fugui membuka mulutnya tetapi tidak berani mengatakan tujuannya datang ke sini. Lagi pula, dia masih belum tahu kekuatan sebenarnya dari Corpse Queen. Bagaimana jika tiba-tiba aku memberitahukan tujuan kedatanganku ke sini? Saat itu, Corpse Queen benar-benar marah.
Kalau saja Ratu Mayat marah dan mulai berkelahi dengannya, kemungkinan besar dia akan dihajar sampai babak belur. Terlebih lagi, kekuatan seseorang akan melemah setelah memasuki penghalang. Mustahil untuk mengalahkan jin yang di penghalang. Apalagi Ratu Iblis di depannya. Memikirkan hal ini, Li Fugui berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang dan berkata kepada si Ji, "Bagaimana kalau begini? Mari kita lihat bunga yang kamu tanam dulu. Lalu aku akan memberitahumu mengapa aku datang ke sini untuk mencarimu. Bagaimana?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, si Ji tersenyum cerah dan bertepuk tangan dengan gembira, sambil berkata, "Baiklah, baiklah, saudaraku, cepatlah ikut aku. Taman belakangku sama seperti taman harta karun. Di sana tidak hanya terdapat banyak bunga, tetapi juga banyak hewan kecil." Li Fugui mengikuti di belakang si Ji, penuh keraguan, dan segera tiba di taman belakang yang disebutkan si Ji. Saat ia melangkah ke gerbang lengkung bundar, Li Fugui dapat melihat dengan jelas bunga-bunga cerah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di taman di hadapannya. Di samping itu, di antara bunga-bunga dan tanaman ini, ada beberapa kelinci, ayam, bebek, dan hewan lain yang berlarian. Jauh di dalam bunga, ada beberapa pohon teh lainnya yang tumbuh. Lihat situasi ini, Li Fugui bertanya pada si Ji dengan sedikit rasa ingin tahu, "Apakah kamu biasanya makan dan minum di sini?" Si Ji berbalik saat ini dan berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum, "Kakak, apakah menurutmu aku perlu makan?" Setelah mendengar ini, Li Fugui menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, "Kupikir meskipun kamu adalah Ratu Iblis, kamu harus makan sesuatu, kan?" Putri mayat itu terkekeh dan berkata, "Saudaraku, kamu salah. Meskipun aku adalah Ratu Iblis, bagaimana aku harus mengatakannya? Sebenarnya, tubuhku berbeda dari tubuh manusiamu. Selain itu, kamu adalah seorang kultivator. Aku pikir kamu seharusnya merasa bahwa kita memiliki vitalitas yang melimpah di sini. Haha, aku hanya membutuhkan vitalitas ini untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama." Setelah mendengar ini, Li Fugui mengangguk pelan dan berkata, "Sepertinya aku benar-benar bodoh." Si Ji tersenyum dan meraih tangan Li Fugui dan berkata, "Wajar saja kalau kakak tidak tahu hal-hal ini." Haha, sangat sedikit orang yang tahu hal-hal ini. Di balik penampilan si Ji yang tampak dewasa, dia menyembunyikan hati seorang anak kecil. Tetapi Li Fugui samar-samar dapat merasakan bahwa pasti ada sisi yang tidak diketahui pada gadis mayat itu sejak dia menjadi seperti sekarang. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Li Fugui berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bertanya sekarang, itu akan membuang-buang kata-kata. Poin kedua yang paling penting, artinya, jika dia mengatakan sesuatu yang salah dan membuat Ratu Mayat marah, dia tidak akan mampu mengalahkan Jin Yangsi dan Xiao Yaozi di luar penghalang ini, apalagi Ratu Mayat di depannya. Saat keduanya berbicara, si Ji tiba-tiba melepaskan tangan Li Fugui. Dia membungkuk dan memandangi bunga peoni di bawah kakinya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh daun bunga peoni yang tampak layu. Kemudian dia tersenyum lembut pada Li Fugui dan berkata, "Kakak, coba lihat. Apakah bunga ini kekurangan nutrisi?" Li Fugui sebelumnya bertani, tetapi jarang menanam bunga. Namun, meski begitu, setelah melihat penampakan bunga peoni di depannya, dia pun menyetujui pertanyaan yang diajukan oleh Putri Mayat dan mengangguk sambil berkata, "Wah, sepertinya bunga ini kurang gizi." Si Ji mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi kecewa,
sudah lama sekali aku memelihara bunga-bunga ini. Aduh, semua ini salahku karena aku ceroboh dan lupa memupuk bunga-bunga ini. Kata-katanya belum selesai. Tanpa diduga, Ratu Mayat tiba-tiba bergerak. Saat dia mengulurkan tangannya, seekor ayam tua di rumput tidak jauh darinya muncul di tangannya. Ayam tua itu terus mengeluarkan suara berkokok, namun Putri Mayat tetap tenang. Dia mencengkeram leher ayam tua itu dengan tangan kirinya, dan cakar ayam tua itu dengan tangan kanannya. Dengan sedikit tenaga dari kedua tangannya, leher ayam itu langsung patah dan darah muncrat keluar dari lukanya. Saat Li Fugui melihat kepala ayam tua itu terpisah dari tubuhnya, hatinya bergetar, dan dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menyentuh lehernya. Rasanya yang baru saja dipatahkan Putri Mayat bukanlah leher ayam tua itu, tetapi lehernya. Putri Mayat melemparkan kepala ayam tua itu ke tanah dengan tangan kirinya, mengambil ayam tua itu dengan tangan kanannya, melihatnya, lalu melemparkannya di samping bunga peoni. Lalu dia berbalik, melihat sekeliling, mengulurkan tangannya lagi, dan sebuah sekop muncul di tangannya tanpa alasan. Si Ji membungkuk dan berjongkok di samping bunga peoni. Dia mulai menggali lubang di sepanjang akar bunga peoni dan berbisik kepada Li Fugui. Saudaraku, aku dengar bangkai hewan adalah pupuk yang sangat bagus, kan? Butiran keringat halus telah muncul di dahi Li Fugui. Kalau saja kekuatannya tidak terpengaruh oleh penghalang itu, dia tidak akan segugup itu. Tetapi masalahnya adalah penghalang itu benar-benar memengaruhi penampilannya. Dengan Putri Mayat seperti ini, akan sangat sulit baginya untuk mencapai tujuan berikutnya dan memecahkan rahasia gulungan rahasia surgawi. Sambil merasa khawatir, Li Fugui berbisik kepada Si Ji, bagaimana aku menjelaskannya? Haha, hewan yang mati karena sebab alamiah biasanya lebih baik digunakan sebagai pupuk, tetapi untuk orang sepertimu. Si Ji menoleh dan menatap Li Fugui dengan bingung. Saudaraku, apa maksudmu dengan kematian alami? Li Fugui membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat Li Fugui tidak menjawab, Si Ji mengembalikan pandangannya ke bunga peoni. Sambil mengubur ayam tua itu di dalam tanah, ia berbisik, menurutku kematian adalah kematian bagi semua hal di dunia. Apa gunanya membicarakan kematian alami? Tapi aku juga tahu bahwa kalian manusia tampaknya punya banyak alasan untuk mati. Tapi itu tidak masalah, lagi pula ini bukan wilayah kami. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sebisa mungkin, dan berkata kepada Putri Mayat dengan serius, Nona Putri Mayat, pembagian kematian umat manusia, terus terang saja, hanya untuk mencerminkan rasa hormat manusia terhadap kehidupan. Kamu adalah Ratu Iblis, kamu seharusnya mengerti bahwa semua hal memiliki spiritualitas, kan? Si Ji telah mengubur ayam tua itu. Dia berdiri dan berkata sambil terkekeh, benar sekali. Aku tahu bahwa semua hal memiliki roh. Sama seperti binatang kecil di halaman depan. Ketika aku meremukkan mereka sampai mati, mereka selalu mengeluarkan suara, dan beberapa bahkan meneteskan air mata. Li Fugui benar-benar mati rasa. Dia kini 100% yakin bahwa perasaan yang dirasakannya saat pertama kali melihat Putri Mayat itu salah, dan sangat salah. Gadis ini terlihat tidak berbahaya, bahkan sedikit naif, tetapi di dalam hatinya, dia kejam dan menakutkan. Itu pasti tidak akan berhasil saat ini. Demi memahami rahasia gulungan rahasia surgawi dan mendapatkan darah dari Putri Mayat, sepertinya aku tak bisa mengalahkannya dan hanya bisa mencoba memengaruhinya dengan cinta. Akan tetapi, begitu pikiran ini terlintas dalam benaknya,
Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Sulit untuk memengaruhi monster biasa dengan cinta. Dan sekarang, dia benar-benar berencana menggunakan cinta untuk memengaruhi Ratu Iblis. Bukankah ini fantasi belaka dan menggelikan? Namun, walaupun Li Fugui tahu bahwa ide ini tidak akan berhasil, dia tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik kecuali cara ini saat ini. Bersambung.